menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi bangsa Indonesia di masa kemerdekaan dengan subbab teknologi transportasi. Sebelum itu alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami sendiri. Dimulai dari saya itu Muhammad Rizal Habib. Saya Ahmad Fauzi. Saya Nina Roslita. Saya Nara Maharani. Saya Rusiana Herawati Agustin. Saya Lisna. Sejak zaman dulu hingga masa kini, perkembangan transportasi yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu satu, budaya luar. Adanya pengaruh budaya luar seperti budaya di Eropa, India, membuat perkembangan transportasi di Indonesia meningkat dengan pesat. Hal tersebut terbukti mampu menggantikan fungsi hewan yang digunakan sebagai indera transportasi utama di Indonesia. Kondisi geografis, dampak perkembangan teknologi transportasi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia. Hal ini memberikan tantangan tersendiri karena masyarakat Indonesia harus menyesuaikan teknologi di bidang transportasi dengan syarat geografis agar teknologi tersebut menjadi tepat guna. Saya di sini akan menjelaskan tentang transportasi darat. Tertulis di buku sejarah Perkeretaapian Indonesia karya tim Telaga Bakti Nusantara yang rilis tahun 1997. Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1842 telah membentuk jalur kereta api yang menghubungkan kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pembangunan jalur kereta api dilakukan oleh perusahaan swasta NISM, Nederland Indische Spoorweg Maatschappij. Awalnya teknologi transportasi darat tersebut ditujukan untuk menaikkan efisien dan efektivitas pengiriman hasil pertanian yang berasal dari pedalaman menuju ke pelabuhan. Namun pada perkembangan berikutnya, perusahaan kereta api Belanda menggunakan transportasi darat tersebut sebagai alat transportasi massal masyarakat pribumi Indonesia. 2. Transportasi air. Setidaknya terdapat 3 contoh perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia pada transportasi air, yaitu 1. Abad ke-8 Masehi. Berdasarkan buku sejarah Indonesia Masehi Buddha tahun 2013, ciptaan Suwardono di abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno telah menggunakan transportasi air yaitu perahu bercandik. Yang kedua, zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada masa ini, Sriwijaya terkenal dengan sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, memiliki transportasi air yang terkenal yaitu armada bahari yang bertenaga. Zaman kolonial Belanda, teknologi transportasi di Indonesia pada zaman ini mulai mengenal teknologi perkapalan yang mampu mengarungi samudra. Teknologi ini dikenalkan oleh bangsa barat yaitu Belanda, Portugis, dan Inggris. Akhir abad ke-19, pada zaman ini Belanda mengenalkan Indonesia dengan teknologi kapal uap sebagai alat transportasi massa. Untuk transportasi udara, perkembangan teknologinya tidak bisa dilepaskan dari peran penting Nurtanio Pringgwadi Suryo dan Wiweko Subomo. Kedua orang tersebut sukses menerbangkan pesawat kursi tunggal yang diberi nama Si Kumbang. Seiring pesatnya perkembangan zaman, teknologi penerbangan Indonesia berhasil meresmikan IPTN, yaitu Industri Pesawat Terbang Nusantara, yang sukses membentuk pesawat pertama yang diberi nama NC212. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga membangun sarana dan prasarana transportasi darat. Salah satunya ialah Jalan Bebas Hambatan. Jalan tol pertama kali dilakukan oleh pemerintah, Jalan Tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Jalan ini bisa disebut dengan Jalan Tol Jagorawi. Jalan tol ini mempercepat Jakarta, Bogor, Puncak, dan Ciawi. Dalam rangka memperlancar perhubungan dan pertumbuhan ekonomi baik di Jawa maupun di luar Jawa, dibangun jalan trans dan jalan tol. Di Sumatera, selain dibangun jalan trans, Sumatera juga dibangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Belawan dan Kota Medan. Di Jawa dibangun jalan tol Jakarta Merak dan jalan tol Jakarta Cikampek. Di Sulawesi juga dibangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Makassar dan Medan. Pada tahun 1987, pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan antara Cawang dan Tanjung Priuk. Pembangunan jalan tol memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa, Djokorde Raka Sukawati, yaitu teknologi Sosrobahu. Teknologi tersebut memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur macet, karena dalam pembuatan pilar-pilar jalan tol layang dibangun segaris dengan jalan dan diputar melintang jalan setelah pilar-pilar tersebut kering. Teknologi Sosrobahu menjadi kebanggaan nasional.
Dengan teknologi tersebut dibangunlah jalan-jalan tol di luar negeri. Yang memanfaatkan teknologi tersebut adalah Amerika Serikat, Filipina, Thailand, Singapura, serta Korea. Pembangunan jalan tol terus dikembangkan oleh pemerintah sehingga Indonesia memiliki tol dengan panjang 553.418 km pada tahun 1997 yang dikelola oleh Jasa Marga maupun oleh swasta. Pada tahun 2014 dibangun jalan tol di Papua yang menghubungkan kota Sorong Manoari dan Jayapura Merauke. Di Jawa juga dikembangkan jalan tol seperti di Semarang, Surabaya, dan juga Bandung, yaitu tol Cipularang. Jalan-jalan tol tersebut mampu menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya dengan lebih cepat. Selain teknologi sosro bahu, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cekar ayam. Teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa yaitu Sediatmo. Penemuan teknologi cekar ayam ini berawal dari permintaan Bung Karno untuk mensukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik yang memadai. Untuk itu dibangunlah gardu listrik di wilayah Ancol yang merupakan rawa-rawa. Teknologi cekar ayam ini mampu membangun fondasi di rawa-rawa. Pembangunan gardu listrik dengan memanfaatkan teknologi cakar ayam ini adalah salah satu kunci sukses untuk melaksanakan Asian Games. Teknologi cakar ayam ini kemudian digunakan untuk membangun parkir pesawat di Bandara Juanda, Surabaya. Teknologi cakar ayam ini semakin terkenal setelah membangun jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta yang berada di atas rawa-rawa. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.